إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang banyak yang Allah nikmatkan, yang Allah limpahkan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, keamanan, rezeki yang banyak, diberikan kesempatan sehingga pada saat ini kita mampu, kita ringan melangkahkan kakinya menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling utama, perkara yang paling besar yang harus kita tanamkan pada jiwa-jiwa manusia, pada jiwa-jiwa seorang muslim, pada hati seorang muslim, perkara yang paling utama mengesahkan Allah dalam hal peribadahan. Ini perkara yang paling utama dan perkara yang paling agung. Beribadah hanya kepada Allah saja. Kita tidak diperbolehkan memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Kita tidak diperbolehkan mengagungkan dengan pengagungan yang khusus kepada selain Allah. Oleh karena itu, perkara yang utama yang harus kita ulang-ulang sampai yaumil akhir, sampai diri kita meninggal dunia, yaitu tauhid. Mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Maka apabila seseorang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak membawa kesyirikan sedikit pun, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut membawa dosa yang banyak, sebanyak bumi, sepenuh bumi, tapi ketika meninggal dia bertauhid tidak sedikit pun membawa kesyirikan, maka dia orang yang beruntung.
Hadirin jamaah rahimakumullah, perkara yang besar yang harus kita jauhi adalah kesyirikan. Ini yang harus kita benar-benar paham. Kita terus belajar menanamkan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, supaya apa? Terhindar daripada kesyirikan. Karena ini perkara yang sangat membahayakan kita. Ketika kita datang berhadapan dengan Allah ternyata membawa kesyirikan, maka kita orang yang celaka, orang yang merugi selama-lamanya. Namun ketika kita meninggal dalam keadaan bertauhid, maka inilah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah kepada sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, usahakan kita tidak membawa kesyirikan seperti itu. Apabila kita ingin berjumpa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa daripada dosa kesyirikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas daripada para rasul, tugas daripada para nabi yang utama dari zaman nabi yang pertama, dari zaman rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai dengan rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beda zaman, beda peradaban, tapi misinya cuma satu. Misi yang utama para nabi dan para rasul cuma satu yang utama, yaitu mendakwahkan kalimat tauhid. Mendakwahkan kepada manusia bahwa Allah sajalah yang diibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Ini misi daripada para nabi dan rasul. Walaupun beda zaman, beda waktu, beda peradaban, tapi misinya satu yang utama. Mengajak kepada manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan semenjak ada kesyirikan, yaitu dakwah Nabi Nuh alaihi salam, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada umatnya, kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari kiamat." Kemudian juga Nabi semua mendakwahkan sama, mendakwahkan kalimat tauhid. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Musa, Nabi Isa,
semua sama. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerukan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Ini misi utama para nabi dan rasul. Begitu juga bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kalimat tauhid, untuk mengajak kepada manusia bahwa sembahlah Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ibrahim idza qala liqaumihi ibudullah wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan ingatlah ketika Ibrahim dia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah semata dan bertakwalah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 15. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan kepada umatnya kalimat la ilaha illallah, menancapkan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa Allah sajalah yang diibadahi, tidak boleh memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka engkau akan beruntung. Ini dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kurang lebih 13 tahun mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, menancapkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya kalimat la ilaha illallah. Sebelum turun perintah salat, sebelum turun perintah zakat, puasa dan sebagainya. Pertama yang ia tanamkan kepada umatnya, pertama yang ia tanamkan kepada para sahabat adalah kalimat la ilaha illallah. Orang Quraisy sangatlah paham dengan kalimat ini, sehingga orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang Quraisy paham maknanya dan paham konsekuensinya. Namun para hadirin jamaah rahimahullah, saya yakin di masjid ini sudah paham makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Namun ada saudara-saudara kita yang jauh di sana mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tiap hari tapi masih memberikan persembahan kepada lautan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari tapi masih memberikan persembahan kepada gunung-gunung. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau kita tidak tahu makna dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, kita pasti bisa perhatikan para nabi semua diutus hanya untuk utamanya mendakwahkan kalimat tauhid. Karena ini adalah kunci daripada kita untuk bisa membuka pintu surga. Tanpa tauhid mustahil. Oleh karena itu para hadirin jamaah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk terus belajar bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertauhid hingga akhir hayat kita. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan